Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta ta'tiya umara. Tidak akan datang nanti hari kiamat sampai datang terlebih dahulu para pemimpin-pemimpin, para penguasa-penguasa min ummati, dari umatku, yakdzibun wa yazlimun. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang paling hobi dan suka berbohong, dan mereka adalah pemimpin-pemimpin yazlimun, zalim. Faman saddaqahum bikadzibihim, maka barang siapa yang menolong pemimpin-pemimpin itu dalam hal bohongnya mereka, wa yu'inuhum fi zulmihim, dan juga ikut menolong mereka dalam kezaliman mereka, falastu minhu wa laysa minni wa la ya'ti ilayya al-hud yaumal qiyamah, maka orang itu bukan umatku dan aku bukan nabinya, dan dia haram mendatangi telagaku nanti pada hari kiamat. Hadis ini cukup jelas, tidak usah kita uraikan, sebab begitu terang seperti artinya sendiri. Kemudian ibarat Allah yang kami muliakan, di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perangai orang-orang munafik, bahwa kebiasaan mereka itu adalah laqad ibtaghawul fitnah, mereka yang paling suka mengacak-acak kaum muslimin, mereka yang paling hobi menebarkan kegaduhan, kerisauan dan juga kegalauan kaum mukminin. Laqad ibtaghawul fitnah, merekalah yang menyebarkan isu, yang mengadu domba, yang menggembosi orang-orang mukmin. Dan mereka biasanya seperti Allah umumkan dalam surat Al-Mu'minun, mereka selalu mengagumkan. Apanya mengagumkan? Fisik mereka. Dalam artian tu'jibuka ajsamuhum, mengagumkan engkau fisik mereka, dan amwaluhum, harta mereka. Kalau mereka bicara karena latar belakang pendidikannya sampai ke luar negeri, gelarnya panjang, maka itu menjadikan engkau kagum dengan retorika bahasanya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, ada di antara manusia yang mengagumkan engkau cara bicaranya, sementara Allah berfirman, yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbih. Bahkan dia polesi kata-katanya itu pakai sumpah-sumpah, demi Allah, demi Allah, demi menguatkan kata-katanya. Wa huwa aladul khisam, padahal orang itu sealat-alat musuh bagi Islam. Dia muslim, hatinya busuk, dan cara ngomongnya hebat, hartanya Masya Allah, jabatannya mentereng, posisinya di atas, dan dia dibantu oleh media. Maka mereka ini Allah sebutkan di awal surah Al-Baqarah, mereka adalah kaum yang berawal dari fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Hobi terbesar mereka itu bohong. Lanjut surat At-Taubah tadi, wa qallabu lakal umur, dan mereka hobi memutarbalikkan kisah dan cerita. Di tangan mereka yang salah bisa menjadi benar, di media mereka yang benar bisa dijadikan sebagai penjahat, pengkhianat bisa diangkat sebagai pahlawan. Sejarah mereka putar balik. Wa qallabu lakal umur, dan mereka membolak-balikkan urusan hatta ja'al haqq. Tapi bagaimanapun saja Allah maha bangun, Allah maha berdiri,
Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, dan Allah Maha memutuskan. Kebenaran Allah akan tunjukkan. Walaupun mereka pandai bersilat lidah, hobi memutarbalikkan kata dan kalimat, menggunakan semua potensi dan finansial yang mereka punyai, media yang ada di tangan mereka, dukungan kekuasaan yang mendukung mereka, atau mungkin penguasa itu sendiri adalah penguasa pembohong, maka mereka-mereka ini tetap tidak akan mampu mengalahkan rencana Allah untuk membongkar mana yang benar dan mana yang salah. Hatta ja'al haqq wa zahara amrullah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan, pada akhirnya pasti Allah akan perlihatkan siapa sebenarnya yang salah dan siapa sebenarnya yang pembohong, siapa yang ada di pihak yang benar dan siapa sebenarnya yang ada di pihak yang terfitnah, siapa pembohongnya dan siapa tukang fitnahnya, siapa penjahatnya dan siapa pahlawan yang terzalimi sebenarnya. Allah akan bongkar. Cepat atau lambat Allah pasti akan tunjukkan. Tinggal tugas kita bersabar. Lihat saja, kita sudah berdoa, kita sudah memohon keadilan dari Allah Subhanahu wa taala ketika keadilan di bumi sulit untuk didapatkan hari ini. Dan ini adalah ciri khas akhir zaman. Sulit mendapatkan dan mencari keadilan pada hari ini. Tetapi Allah yang maha adil dengan kekuatannya yang maha sempurna akan tunjukkan ke muka bumi bahwa dia maha hidup, dia maha perkasa, dia maha berkuasa, dan dia akan tunjukkan bahwa dia maha mengabulkan doa. Ibarat Allah yang kami muliakan, tinggal kita sekarang. Apakah kita berada di pihak yang mau bertegar, sabar, dan terus tabah, bergerak, terus berdakwah, dan terus berjuang, berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun kelihatannya hasilnya enggak ada secara zahir ya, kemenangan kayaknya jauh dari yang diharap, walaupun begitu tetap berbuat, karena yang dituntut oleh Allah bukan kamu menang atau tidak, kamu berhasil atau tidak. Yang ditanya oleh Allah, kamu sudah berbuat apa belum, kamu sudah buat apa, itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemenangan tidak harus selalu ditutup dengan kemenangan, perjuangan tidak harus selalu ditutup dengan kemenangan. Kadang-kadang kemenangan itu yang menikmati anak kita, yang menikmatinya cucu cicit kita. Tapi tugas kita adalah apa yang sudah kamu lakukan untuk agama ini, apa yang sudah kamu perjuangkan buat dakwah ini, apa yang sudah kamu buat untuk tegaknya agama dan baiknya umat ini. Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibarat Allah yang kami muliakan, Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, adakah orang yang beriman tapi dia pelit ya Rasul? Maka Nabi berkata, ada. Masih ada iman di dadanya, masih diakui dia beriman walaupun dia pelit. Di hadis yang lain mengatakan, menimbang iman kita, lihat sejauh mana keberanian kita berinfak untuk menolong agama Allah. Tapi di konteks ini, kalau dia pelit berinfak, masih diakui dia masih punya iman. Lalu yang lain bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang beriman tapi dia pengecut, dia penakut? Kata Rasulullah, dia masih punya iman, tak berani mengambil resiko. Tapi ketika Rasulullah SAW ditanya, apakah masih ada orang yang beriman sementara dia adalah orang yang senang berbohong, selalu berbohong, tukang bohong? Nabi menjawab, la. Nabi menjawab, tidak. Iman itu tidak akan pernah bercampur dengan kebohongan. Orang yang berbohong menandakan dalam dadanya tidak ada iman. Orang yang berbohong dipastikan dia bukan mukmin. Makanya ketika Umar bin Khattab sedang ronda menjelang waktu fajar, dia lewati, terdengar bisik-bisik suara seorang emak-emak dengan anak gadisnya. Emak ini berkata, nak, ini susu sedang susah. Bagaimana kalau susu ini kita campur air panas, lalu kita jual dengan harga yang murah? Kan kita tidak menzalimi, harganya kita murahkan, tapi susunya bisa dinikmati oleh banyak orang. Apa kata sang anak? Tidak boleh mak, itu namanya bohong. Nanti kalau Umar bin Khattab tahu, kita akan dapatkan hukuman. Apa kata sang emak? Nak, Umar bin Khattab kan tak tahu. Diam-diam saja, ini cukup kita berdua saja yang tahu. Apa kata wanita ini? Mak, di mana Allah? Apakah Allah sedang tidak menyaksikan kita? Apakah menurut mak Allah sedang tidak mendengar kita? Mendengarkan itu langsung surut sang emak ini sambil istighfar.
Dan mak itu berkata, "Astaghfirullah, benar engkau nak." Dia pun mengurungkan niatnya, karena perbuatan itu juga termasuk membohongi umat. Dan Nabi berkata, "Laisa minna man ghasyana." Bukan umatku dan bukan golonganku orang yang berbohong kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat Allah yang kami muliakan, gambaran sederhana dan singkat ini, akhirnya kita hendaknya berani mengambil keputusan, saya takkan pernah berbohong. Selagi hidup, saya anti bohong. Begitu, supaya iman kita sah, supaya iman kita tetap ada dan kekal, abadi dalam dada. Tapi kalau mulut ini begitu mudah berbohong, tindak tanduk kita begitu mudah berbohong, sedikit-sedikit kita lindungi kejahatan kita dengan bohong, perbuatan kita dengan bohong, kepada istri bohong, pada anak bohong, pada jabatan bohong, pada atasan bohong, pada bawahan bohong, kemana-mana bohong. Orang ini bukan mukmin. Karena orang munafik sejatinya merekalah para pembohong itu. Dan orang munafik tidak ada iman di dalam dadanya. Orang munafik kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya, di kerak-kerak neraka yang paling dalam, dan mereka abadi, tidak akan pernah ada yang bisa mengeluarkannya. Ma'adhanallah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Alhamdulillahil wahidil ahadil fardis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu bertakwa kepada Allah dan selalulah kamu lurus. Selalulah kamu lurus, jujur, lurus sikap, lurus akhlak, lurus lidahnya, sebagaimana lurus hatinya kepada Allah, ikhlas. Yang terjadi adalah semua pekerjaanmu akan diampuni oleh Allah salah-salahnya, dan Allah akan tolong kamu menyelesaikannya dengan mudah, dengan sempurna. Dan siapa yang melakukan itu karena mentaati Allah dan Rasulnya, dialah yang pasti mendapatkan kemenangan serta keberuntungan puncak yang paling diinginkannya. Inilah firman Allah di penutupan surat Al-Ahzab. Semoga ini dapat merubah cara pandang kita dan sikap kita dalam bermuamalah dalam kehidupan kita, dengan siapapun saja, dengan atasan, dengan bawahan, dengan tetangga, dengan keluarga, dengan kawan, dengan lawan. Tetap bersikap jujurlah dan luruslah. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam kelompok yang beruntung. Siapa saja yang tetap berada pada jalan yang lurus, bersikap lurus, berkata lurus, dia akan terus dibimbing menuju kepada kebaikan yang banyak dan keberuntungan yang luas. Tapi siapa saja yang berkata bohong, bersikap mencong, ya, ke kiri ke kanan, tidak lurus, maka dia akan terus terbimbing menuju jalan-jalan setan, dan dia akan sesat dengan kesesatan yang semakin jauh daripada jalan Allah, dan dia berujung menjadi ahli neraka. Ma'adzanallah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
wa aqimus shalah. Inna fi iqamati shalah tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahil akbar wa aqimus shalah.